Dalam pembahasan kali ini, kita akan gali lebih dalam sebuah pesan yang powerful banget dari Barack Obama untuk para pelajar. Ini bukan cuma soal sekolah loh, ini tentang bagaimana kita bisa mengubah perjuangan jadi kekuatan, menemukan tujuan, dan pada akhirnya, ya memegang kendali penuh atas takdir kita sendiri. Yuk kita mulai? Coba bayangin, jam 4:30 pagi. Seorang remaja bernama Barack Obama lagi ngeluh karena disuruh belajar. Ibunya bukannya bersimpati, malah bilang, "Hei Bung, ini juga bukan piknik buat ibu." Nah, cuma satu kalimat ini aja, kita langsung ditarik ke inti pesannya. Perjuangan itu universal. Kita semua merasakannya. Kita nggak sendirian. Kalimat ibunya tadi itu seolah-olah jadi pintu masuk ke ide besar yang pertama, perjuangan bersama. Karena gini, sebelum kita bisa sukses, kita harus jujur dulu. Kita harus akui kalau jalan ke sana itu, ya nggak mulus. Seringkali semuanya justru dimulai dari tempat yang paling sulit. Dan Obama nggak cuma ngomong teori loh, dia mulai dari ceritanya sendiri yang sangat personal. Bayangin, ayahnya pergi waktu dia masih umur 2 tahun. Dia besar melihat ibunya, seorang single mom, banting tulang kadang-kadang sampai pusing buat bayar tagihan. Ini bukan sekadar cerita sedih, ini adalah fondasi yang membuat dia paham betul apa artinya berjuang. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Dia juga berani banget nyakuin sisi rapuhnya. Pernah merasa kesepian, merasa nggak nyambung sama orang lain. Bahkan dia ngaku pernah melakukan hal-hal yang dia sesali. Yang keren dari pengakuan ini adalah kesadarannya kalau hidupnya itu bisa aja berantakan. Ini bukti kalau seorang calon presiden pun nggak kebal dari godaan dan masalah masa muda. Dari pengalamannya itu, Obama seakan-akan ngomong langsung ke kita. Saya ngerti kok. Mungkin orang dewasa di sekitarmu kurang mendukung. Mungkin ada anggota keluargamu yang kehilangan pekerjaan atau kondisi keuangan lagi sulit. Bisa jadi kamu tinggal di lingkungan yang kurang aman. Atau teman-temanmu malah ngajak ke hal yang nggak benar. Dia nggak meremehkan itu semua. Dia justru mengakuinya sebagai tantangan yang nyata. Oke, jadi setelah kita sama-sama mengakui adanya perjuangan ini, terus solusinya apa dong? Nah, disinilah Obama mengalihkan fokus kita ke sebuah kunci yang luar biasa kuat. Pendidikan. Dan ini bukan sekedar soal nilai bagus di rapor ya, ini jauh lebih besar dari itu. Ini tentang masa depanmu, dan bahkan masa depan negara ini. Yang cerdas dari cara Obama melihat ini adalah, dia bisa melihat potensi raksasa di dalam hal-hal yang kelihatannya sepele. Coba lihat, tugas bikin makalah bahasa Inggris yang mungkin rasanya malasin banget, itu bisa jadi langkah pertamamu jadi penulis hebat. Proyek sains yang bikin pusing, itu bibitnya seorang inovator. Ikut tim debat, siapa tahu itu awal dari karir seorang senator. Pesannya jelas, jangan pernah remehkan apa yang kamu kerjakan hari ini. Terus, tiba-tiba skalanya jadi besar banget. Ini bukan lagi cuma soal karir pribadimu. Coba deh resapi kalimat ini. Apa yang kamu lakukan dengan pendidikanmu akan menentukan masa depan negara ini. Wow, ini penegasan yang luar biasa tentang betapa pentingnya peranmu sebagai seorang pelajar. Terus gimana caranya? Sederhana, sekolah itu ngasih kamu peralatan buat memperbaiki dunia. Kamu belajar sains dan matematika bukan cuma buat ujian, tapi supaya suatu hari nanti kamu bisa ikut menyembuhkan penyakit. Kamu belajar sejarah dan IPS biar kamu ngerti gimana caranya melawan kemiskinan dan diskriminasi. Dan kreativitasmu itu modal buat menciptakan lapangan kerja baru. Nah, sekarang kita sampai di jantung pesannya Obama. Sebuah ide yang to the point, nggak pakai basa-basi. Masa depanmu, tanggung jawabmu. Ini prinsip yang dia sebut sebagai doktrin tanpa alasan. Ini mungkin kedengarannya galak ya, tapi sebenarnya ini adalah bentuk tough love. Pesannya tuh jelas banget. Pada akhirnya, nggak peduli deh keadaan hidupmu kayak gimana, mau penampilanmu gimana, kamu dari mana, uangmu berapa. Nggak ada satupun dari itu yang bisa jadi alasan buat malas ngerjain PR atau punya attitude jelek. Intinya, nggak ada alasan buat nggak mencoba. Dan disinilah letak kekuatannya. Posisi kamu sekarang itu nggak harus menentukan tujuan akhirmu nanti. Takdir itu bukan sesuatu yang udah tertulis mati. Kamu sendiri yang pegang penanya. Kamu penulis cerita hidupmu. Titik. Oke, pesannya kan terus mencoba. Tapi gimana kalau kita coba terus gagal? Nah, disinilah Obama ngasih tahu kita rahasia sukses yang mungkin nggak kita duga, yaitu kegagalan itu sendiri. Yuk kita lihat gimana caranya sebuah kemunduran justru bisa jadi batu loncatan. Jujur aja deh, jadi orang sukses itu susah. Kamu nggak akan langsung berhasil di percobaan pertama. Dan tahu nggak,
Nggak apa-apa banget. Dengan ngomong gini, Obama seolah ngasih kita izin untuk nggak jadi sempurna. Melepaskan rasa takut gagal yang seringkali malah bikin kita nggak berani ngapa-ngapain. Dan lihat deh contoh-contoh gila ini. J.K. Rowling dengan Harry Potternya pernah ditolak 12 penerbit, 12 kali. Dan Michael Jordan, sang legenda basket, pernah loh dikeluarin dari tim basket SMA-nya. Kuncinya apa? Mereka nggak membiarkan penolakan dan kegagalan itu jadi akhir dari cerita mereka. Kutipan dari Michael Jordan ini benar-benar merangkum semuanya. Saya telah gagal, gagal, dan gagal lagi. Dan itulah sebabnya saya berhasil. Perhatiin deh kata-katanya. Dia nggak bilang walaupun gagal. Dia bilang karena gagal. Ini cara pandang yang luar biasa. Kegagalan itu bukan penghalang, tapi justru jadi bahan bakar. Jadi yuk kita lihat kegagalan dengan cara baru. Gagal ulangan bukan berarti kamu bodoh. Bikin kesalahan bukan berarti kamu anak nakal. Kegagalan itu bukan identitas. Anggap aja itu data. Guru yang ngasih tahu, oke, cara ini nggak berhasil, besok kita coba cara lain. Terus, kalau lagi buntu, apa hal paling praktis yang bisa kita lakukan? Sesuatu yang seringnya terasa paling susah, minta bantuan. Ini poin penting banget. Minta tolong itu bukan tanda kelemahan, justru sebaliknya, itu tanda kekuatan. Artinya, kamu cukup berani mengakui kalau kamu butuh orang lain, dan dari situlah proses belajar yang sesungguhnya dimulai. Oke, setelah kita melihat ke dalam diri, sekarang Obama ngajak kita melihat keluar, ke gambar yang jauh lebih besar. Kita sampai pada pertanyaan pamungkas, apa kontribusimu? Ini bukan lagi cuma tentang dirimu sendiri, tapi tentang peranmu dalam panggung sejarah. Obama ngingetin kita bahwa kita ini bagian dari sebuah warisan yang keren banget. Coba pikirin, 250 tahun lalu, orang-orang seumuran kita memulai revolusi. 75 tahun lalu, generasi muda melewati depresi hebat dan memenangkan Perang Dunia. Bahkan, baru 20 tahun yang lalu, mahasiswa-mahasiswa mendirikan Google, Twitter, dan Facebook. Kamu itu bukan cuma pelajar, kamu adalah pewaris dari para pengubah dunia. Dan tongkat estafet itu sekarang ada di tanganmu. Jadi, pertanyaannya, untuk kamu. Dan hanya untuk kamu, apa kontribusimu nanti? Masalah besar apa yang bakal kamu pecahkan? Penemuan apa yang akan kamu ciptakan? Seluruh pembahasan kita ini, pada akhirnya, mengerucut ke momen ini. Dan kita tutup pembahasan ini dengan permintaan tulus sekaligus powerful dari Obama. Jadi, jangan kecewakan kami, jangan kecewakan keluargamu atau negaramu. Tapi yang paling penting dari semuanya, jangan pernah kecewakan dirimu sendiri. Mulai hari ini, ayo buat kita semua bangga.